Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin. Wa ashhadu anna sayyidina rasulullah sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri hidup ini, mensyukuri jasmani kita yang diberikan kesehatan, mensyukuri kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai pelita alam, sehingga kita mengenal Allah, mengenal ibadah, mengenal tujuan hidup, dan mensyukuri disehatkannya jasad kita, diluangkan waktu untuk beriktikaf di masjid ini, mengkaji kajian Islam. Dan hari ini kita akan membahas tentang perbedaan pemahaman antara Salafi, Wahabi, dan Aswaja ketika memahami sunnah dan bid'ah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan ini cukup banyak. Mungkin tidak bisa selesai dalam satu sesi. Nanti saya akan ringkas, ambil intisari dari isi bukunya yang 361 halaman baru selesai ditulis dan diterbitkan. Kenapa buku ini ditulis? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi, katakan saja dulu, sebagai motto ya, atau sesuatu yang melatar belakangi memotivasi kita untuk menulis buku ini, yaitu untuk mengurangi ketegangan atau permusuhan, ketidakharmonisan, dengan harapan bisa saling memahami. Kalau bahasa saya, yuk kita pahami sama-sama perbedaannya, dalilnya. Setelah kita paham secara rinci, sudah silahkan mau ngikut yang mana gitu kan. Tanpa ada pertentangan, tanpa ada perkelahian, tanpa ada caci maki dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, motto menulis buku ini misalnya seperti hadis Nabi ini, Iqra'ul Qur'an ma'talafat alaihi qulubukum fa idza ikhtalaftum faqumu anhu. Artinya, bacalah Al-Qur'an, kata Nabi, selama hati-hati kalian masih bersatu. Tapi ketika hati kalian berselisih ketika baca Quran, maka berdirilah darinya. Maksudnya berhentilah membaca Quran, berhenti menafsirkannya. Artinya apa Bapak Ibu? Al-Quran itu kita baca untuk menyatukan, mengeratkan persaudaraan, menguatkan persatuan. Kalau kita berbeda pendapat dan berpecah belah gara-gara ayat Allah, tidak usah dibahas ayat itu, tinggalkan bacanya. Artinya apa? Ya, arti keduanya, ya, Allah tidak mau kalau ayat-ayatnya itu dijadikan sebagai alat berkelahi, alat debat sengit, khosam, baku hantam, dan seterusnya gitu. Begitu juga Nabi SAW dalam satu waktu kharaja, keluar dari rumah, wa hum yahtasimuna bil qadar, dan Nabi melihat ada sahabat yang berdebat sengit, yahtasimun, khosama, saling debat, saling marahan. Tentang apa? Mereka debat tentang qada dan qadar, tentang takdir. Ya. Faka'annama yaqfam fi wajhihi rumman, maka wajah Nabi merah padam seperti buah rumman, merahnya buah rumman, minal ghadab, karena saking marahnya melihat sahabat melakukan ini.
Ya. Faqala, dan Nabi mengatakan kepada mereka, bihadza umirtu. Hai sahabat, apakah aku diutus untuk memerintahkan kalian berdebat begini? Apakah ayat Quran yang kubawa, hadis-hadis sunnah yang kuajarkan supaya kalian saling berdebat begini? Au lihadza khuliqtum, ataukah engkau diciptakan Allah untuk berkelahi berdebat? Apa untuk ini diciptakan umat Islam ini? Nabi marah begitu Pak kan. Tadribuna al-Qur'ana ba'duhu bi ba'd. Kalian mengadu domba, menjadikan Quran itu saling bertabrakan, adu jotos. Kalian menjadikan Quran itu sebagai ayat-ayat Quran sebagai alat benturan, dibenturkan ayat dengan ayat. Itu kan. Bihadza halakal umamu qablakum. Ketahuilah kata Nabi, karena hal seperti inilah umat-umat kalian sebelum kalian ini dihancurkan, dibinasakan Allah Ta'ala. Kenapa? Suka berdebat, suka berkelahi, mengadu-ngadu ayat, mengadu-ngadu dalil. Kenapa? Ya memang Al-Quran itu dipahami, sunnah itu dipahami, lalu kita amalkan dengan keyakinan kita. Bukan dijadikan alat debat, alat pecah belah. Karena kalau sudah ayat Quran dan hadis menyebabkan kita pecah belah, berarti situ setan sudah tersisip, sudah masuk di dalamnya. Kenapa? Karena tugas setan adalah asyaiton. Tugasnya adalah ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha. Itu dalam ayat lain. Meletakkan, menjadikan kalian bermusuhan, saling musuhan dan saling berkelahi, bertentangan satu sama lain. Jadi harakah apapun namanya, kalau dia bawa nama Islam tapi suka apa? Suka berdebat dengan khilafiyah, suka sekali memperbesar masalah-masalah khilafiyah buruk sehingga umat ini bertengkar berkelahi, ini ormasnya sudah terkontaminasi iblis, setan. Kenapa? Karena memang bagian-bagian puru agama itu tidak bisa disatukan, hanya dipahami dan diyakinkan sesuai dengan, diamalkan sesuai dengan keyakinan. Kenapa tidak bisa disatukan? Nabi SAW dalam hadis sahih pernah munajat diam begitu lama di Masjid Muawiyah. Secara ilmu kenabian beliau tahu bahwa Muawiyah ini akan berselisih dengan Imam Ali. Tahu beliau, diberitahu Allah. Beliau di Masjid Muawiyah itu duduk iktikaf munajat sambil berdoa, ya Allah, jangan jadikan umatku ini berbeda pendapat. Apakah dijawab oleh Allah, dikabulkan? Tidak. Ini salah satu doa Nabi yang tidak dikabulkan Allah. Jangan jadikan umatku berbeda pendapat. Tak dikabulkan. Itu Sayyidul Anbiya, itu sekelas Nabi Muhammad, ingin menjadikan umat bersatu memahami ayat Quran seluruhnya, tidak bisa. Lalu kenapa kita mau memaksa bersatu seluruhnya? Kita menganggap dengan Al-Quran Sunnah pemahaman kita bisa menyatukan seluruh ulama. Tidak bisa. Itu adalah keegoan. Sifat iblisia sudah menjalar ke hati kita. Kita merasa lebih hebat, bisa mewakili seluruh orang, bisa membawahi seluruh ilmu ulama. Ilmu kita bisa menengahi seluruh ilmu ulama. Ilmu kita bisa lebih luas, menguasai seluruh ilmu ulama. Tidak bisa begitu dalam beragama. Maka Umar bin Abdul Aziz ini kata ulama Khalifatul Rasyidin yang kelima. Saking alim waraknya, apa kata beliau? Aku tidak suka kalau sahabat itu tidak beda pendapat. Ini orang awam kan mungkin bingung nih. Kok dia suka sahabat beda pendapat? Iya, beliau suka sahabat itu beda pendapat dalam puru agama. Kenapa? Kalau sahabat tidak beda pendapat, kata beliau, maka tidak ada keringanan dalam menjalankan agama. Tidak ada rukhsah, tidak ada pilihan ringan. Pada saat kita kesulitan, saya buat contoh. Contohnya, ketika misalnya sahabat sepakat memahami ayat
aula mastumun nisa. Yang membatalkan wudu itu apabila menyentuh wanita. Kalau sahabat semuanya sepakat memahami hadis ini, memahami ayat ini, sepakat sahabat menyentuh wanita itu membatalkan wudu, sengaja atau tidak sengaja, berlapis atau tidak berlapis, syahwat atau tidak syahwat, pokoknya asal menyentuh wanita lamastumun nisa batal wudu sesuai ayat ini. Kalau semua sahabat berpahaman begitu dan imam mazhab yang 4 juga memahami begitu, apa yang terjadi? Begitu kita tawaf pelaksana ibadah haji atau umroh, ramainya padatnya orang, bertolak-tolakan, tiba-tiba ada orang Afrika, orang Amerika, orang Ethiopia menolak kita, bersentuhanlah kita sama wanita itu, batallah wudhu kita. Kalau wudhu batal, batal tawaf. Kalau batal tawaf, tawaf rukun haji, batal haji. Mau kemana kita berwudhu? Di tengah-tengah orang ramai itu, haruskah kita mencari wudhu keluar dari saf itu? Susah nggak hidup kita kalau nggak ada perbedaan? Wah, ini harus dipahami, Pak. Ya, harus dipahami. Maka Nabi SAW sendiri ketika sahabat berbeda, Nabi tidak memperbesar masalah. Contoh ini hadis Sahih Bukhari. Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, la yusalliyanna ahadul ashar illa bi Bani Quraizah. Jangan kalian salat asar, jangan kalian berhenti salat asar sebelum kalian sampai ke perkampungan Bani Quraizah. Bani Quraizah ini dihuni orang Yahudi, sekitar 1000 orang yang berkhianat Yahudi dalam perang Ahzab. Nabi mau mengepung mereka, maka Nabi mengatakan sahabat, jangan kalian berhenti sebelum kalian sampai ke perkampungan Bani Quraizah. Ya, ada riwayat menyebut pada perperangan Ahzab ini Nabi hampir menyerah sehingga Jibril turun. Ya Rasulullah, apakah kamu menyerah? Ya Jibril, kayaknya aku menyerah, gak kuat ngelawan ini. Karena Ahzab, pasukan-pasukan, kubu-kubu semua nyerang Madinah. Kata Jibril, jangan, malaikat sudah turun membantu dan aku akan membuat gentar musuh. Maka diperintahkan Nabi, sahabat ke Bani Quraizah berangkat. Begitu sahabat berangkat ke Bani Quraizah, di pertengahan jalan tiba waktu asar. Mereka melihat antara tempat waktu asar itu tiba dengan Bani Quraizah, kalau diteruskan perjalanan pasti tidak sampai, tidak terkejar. Ya, maka sebagian sahabat berijtihadlah mereka. Yuk kita sholat dulu, baru kita berangkat ke Bani Quraizah. Ya, kenapa? Maksud Nabi itu supaya kita segera bisa sholat asar di Bani Quraizah, cepat-cepat geraknya, jangan lama-lama. Tapi kan tak mungkin Nabi bermaksud mengatakan meninggalkan sholat asar atau melaksanakan asar waktu maghrib, kan gak mungkin begitu. Nah, ini namanya pemahaman kontekstual. Sahabat melihat konteks kehidupan yang mereka alami. Nah, jadi maksud Nabi ini supaya segera, udah kita sholat dulu lah, baru kita bergerak lagi. Sholatlah mereka. Nah, satu kubu sahabat lagi, nah ini sama kayak orang sekarang juga. Ini sahabat ini namanya tekstual. Apa tekstual? Dipahami berdasarkan teks hadis. Jangan kalian sholat asar sebelum sampai perkampungan Bani Quraizah. Maka muncullah istilahnya, pokoknya kalau nggak sampai Bani Quraizah jangan sholat asar. Nah, ini tekstual nih, Pak. Ya, pokoknya kalau nggak sampai perkampungan Bani Quraizah nggak boleh sholat asar. Gerak terus. Maka terpecahlah sahabat ini jadi 2 kubu. Satu kontekstual, satu tekstual. Berangkatlah mereka. Sampailah ke perkampungan Bani Quraizah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah sampai perkampungan Bani Quraizah, ternyata sahabat itu sholat asar di waktu maghrib. Udah masuk maghrib. Karena mereka ramai antri wudhu, ada yang sholat asar waktu isya, masuk isya. Ini kalau dihadapkan ke kita, kira-kira siapa yang salah nih? Hah? Kalau dihadapkan sama orang sekarang, ini ribut kan? Itulah tadi sudah aku bilang harus sholat dulu. Ribut.
Lalu dilaporkanlah ini ke Nabi. Apakah Nabi menanggap? Apakah Nabi SAW menyalahkan salah satu kubu sahabat? Ternyata Nabi diam, sukut, no comment. Nabi nggak ada komen. Sudah terjadi kehendak Allah, perbedaan terjadi sebelumnya dan sudah kejadian, nggak bisa dirubah lagi. Dan masing-masing sahabat ini pinginnya, niatnya mau mentaati Allah dan Rasul. Niatnya ikhlas mau taat sama Allah sama Rasul. Cuma satu kontekstual, mereka dihadapkan masalah tidak terkejar. Satu lagi tekstual, pokoknya kalau nggak sampai sana nggak boleh sholat gitu. Nah, apakah Nabi marah salah satu kubu? Enggak, Nabi diam. Loh, kalau kita ngikut sunnah, ya kalau perbedaan pura begitu ya diam juga lah kita. Kan kita ngikut Nabi juga kan? Ngapain kita ribut? Kalau kita bertengkar, saling menyalahkan, ya berarti nggak ikut Nabi dong. Kan begitu kan? Bahasa logikanya. Nah, ini yang mendasari kenapa buku ini ditulis. Jadi di sini saya mencoba mengurai benang merahnya. Kenapa terjadi perbedaan pendapat antara Salafi dengan Ahlu Sunnah secara umum. Nah, setelah kita kaji Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perbedaan itu yang pertama dimulai dari perbedaan dalam memahami definisi sunnah. Ya. Sunnah menurut ulama secara umum, ulama hadis, kalau kita lihat definisi ulama hadis, sunnah itu perkataan, segala sesuatu yang dikatakan Nabi, diperbuat Nabi, ditakrir Nabi. Kadang-kadang dimasukkan sifat manusia Nabi juga sunnah. Makan jilat-jilat jari, sebagian ulama menyebut sunnah. Berserban, berjubah, sebagian ulama menyebut sunnah, sifat manusiawinya yang terhibur dari kemanusiaan. Tapi secara umum ulama usul fikih mengatakan itu tidak sunnah. Sunnah yang tak perlu diikuti gitu ya. Makanya nanti Buya Hamka nggak pakai jubah, pakai peci aja beliau. Gontor itu pakai dasi, nggak ada pakai jubah kan. Mahasiswa-siswanya nggak pakai jubah. Kenapa? Karena secara umum memang tidak dianggap sunnah. Tetapi Imam Hanafi mengatakannya, oh sunnah jai, sunnah juga lah. Paling nggak sunnah jaidah, sunnah tambahan. Karena orang meniru-niru Nabi walaupun yang kecil-kecil, sifat manusiawinya pasti ada rasa cinta ke Nabinya itu. Nah, begitu bahasanya kan. Ada juga pahalanya. Nah, itu perbedaan. Maka di kitab hadis, di kitab ulumul hadis, ilmu hadis manapun Bapak baca, dari dulu sampai ke sekarang, pasti ada nanti definisi sunnah seperti ini. Sunnah itu perkataan, perbuatan, takrir Nabi. Ini disepakati seluruh ulama. Ini secara umum dipakai ulama ahli sunnah wal jamaah. Definisi ahli sunnah ini. Definisi ahli hadis. Nah, lalu Salafi ini punya definisi sunnah sendiri. Misalnya ini, ada dua orang yang saya kutip bukunya yang jadi referensi di Indonesia dan kebanyakan pengikut saudara-saudara kita di Salafi. Sunnah itu adalah, menurut mereka, menurut ulama salaf, sunnah itu adalah petunjuk yang dilaksanakan oleh Rasulullah, para sahabatnya, baik tentang ilmu, i'tikad, perkataan maupun perbuatan. Baik tentang ilmu, i'tikad, keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Beda kan? Kalau yang satu lagi di dalam kitab Kun Salafin Alal Jaddah ini yang paling banyak dipakai juga, mereka mengatakan segala sesuatu yang sesuai dengan Quran Sunnah Rasul, para sahabat baik berkaitan dengan akidah dan ibadah. Kebalikannya coba sama nggak definisinya? Beda kan? Ya, jadi berkaitan yang sesuai dengan Quran Sunnah Rasul, sahabat, baik berkaitan dengan akidah dan ibadah. Nah, ini dalam pandangan mereka lebih luas dari makna ilmu ulama hadis. Padahal kalau kita teliti, ini semakin sempit, baik berkaitan akidah dan ibadah. Kalau kita kaji, sunnah Nabi itu bukan hanya akidah dan ibadah. Sunnah Nabi itu perbuatan, perkataan, takrir Nabi itu ada tentang akidah, ada muamalat, ada akhlak, ada jinayat, hukum pidana, ukubat, hukuman-hukuman pidananya. Ya, ada munakahat, cara tata nikahnya, ada ibadah madu, ada dauliyahnya, sistem pemerintahannya, ada perangnya, ada hukumiyahnya, ada legislatifnya, ada mahkamahnya, hukumnya, hakimnya.
Banyak sebenarnya. Cuma bagi mereka, kalau dalam buku ini disebut lebih luas, padahal lebih sempit sebenarnya. Baik berkaitan dengan akidah dan ibadah. Nah, ketika mereka mendefinisikan begini sesuai dengan Quran, Sunnah, perkataan sahabat, baik berkaitan dengan akidah dan ibadah, maka nanti mereka berhukum kebalikannya bid'ah, maka mereka nanti berhukum pakai sunnah bid'ah. Jadi ketika memberikan hukum kepada akidah dan ibadah, mereka berhukum pakai sunnah dan bid'ah. Sedangkan ulama ahli sunnah wal jamaah secara umum, mereka kalau berhukum pakai ilmu hukum Islam, pakai ilmu fikih, ilmu syariah, fikih usul fikih. Nah, kalau bahasa orang sekarang kan the right man on the right place, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita mau menghukum, ya pakai ilmu hukum dong. Kok pakai ilmu akidah menghukum? Nah, kan nggak pas dia. Sebenarnya jadi berbedanya di situ, Pak. Nah, kalau aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya Syafi'iyah dan ulama mazhab, khususnya lagi Syafi'iyah, mereka menghukumi sunnah ini pakai hukum taklifi, sunnah Nabi, perkataan, perbuatan Nabi, takrir Nabi, ada yang wajib dicontoh, puasa Ramadan, sholat wajib, zakat fitrah, zakat mal, ini sunnah yang wajib dilakukan. Ada sunnah Nabi yang sifatnya sunnah atau nadab, sunnah, nadab, mustahab, ihsan, fadilah, tatawu, nawafil, itu sama, Pak. Artinya dianjurkan. Dalam istilah fikih disebut begitu. Sunnah itu artinya apa? Fadilah, keutamaan. Sunnah itu apa? Sunnah itu nawafil, amalan tambahan. Nafilatal lak wa minan laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Di keheningan malam bangun kau tahajud sebagai amalan tambahan. Amalan tambahan apa? Amalan sunnah. Amalan sunnah maksudnya dianjurkan. Apakah kita meninggalkan tahajud sesat, haram, atau masuk neraka, atau haram meninggalkannya, atau wajib melakukan tahajud, berdosa meninggalkannya? Tidak. Karena itu amalan nawafil. Jadi amalan nawafil, amalan sunnah, amalan anjuran. Apakah puasa Senin Kamis kalau kita tinggalkan kita dosa? Tidak. Salat rawatib sebelum zuhur, sesudah zuhur ditinggalkan berdosa? Tidak. Kenapa tidak berdosa? Ulama fikih usul fikih mereka buat kaedahnya. Kalau wajib itu perintahnya hatman, nah di sini saya buat jenisnya. Kalau wajib itu ciri-cirinya perintahnya hatman, tegas, keras. Kalau ditinggalkan ada reward dan punishment. Karena hukum itu berkaitan dengan hukuman. Ada rewardnya, ada punishmentnya. Rewardnya berpahala, melaksanakannya berpahala dapat surga, punishmentnya meninggalkannya dapat dosa. Inilah baru hukum namanya. Ya, nah, meninggalkannya dapat dosa. Kalau dianjuran, dia anjuran itu tidak perintahnya ghairu hatman, tidak keras, tidak tegas. Ya, kalau ditinggalkan tak ada ancamannya. Tak ada ancamannya. Kalau sholat 5 waktu ditinggalkan ada tak ancamannya? Masalah kakum fi sakor, kenapa kamu masuk neraka sakor? Qul lam nakum minal musallin, kami enggak sholat. Ada enggak hukumannya di dunia? Ada. 10 tahun enggak sholat, pukul. Udah dewasa, udah tua enggak mau sholat, usir dari rumah. Boleh? Boleh. Saya enggak mau ngasih makan orang yang enggak mau menghambakan diri ke Allah. Boleh kita usir orang tua kita kalau enggak sholat. Keras kan? Maka wajib. Tapi kalau anjuran itu kan nggak keras, dianjurkan, diwajibkan dengan dianjurkan itu kan beda. Nah, kalau dianjurkan, ditinggalkan nggak dosa. Senin Kamis, nggak kuat Senin Kamis ini, udah nggak dosa. Tarawih, aduh capek kali nih, tarawih di rumah aja lah nanti. 11 rakaat aja sama witir, 20 di masjid nggak kuat. Atau nggak usahlah tarawih malam nih, kayaknya mau demam, nggak dosa. Tapi kalau bapak mau demam, nggak usahlah sholat isya malam ini, kayaknya mau demam. Dosa nggak? Dosa. Nah, itulah bedanya. Sunnah Nabi ada juga yang mubah, perbuatan Nabi ada yang mubah. Contohnya apa? Ya makan kurma, mubah, berjubah, berserban. Nah, kata ulama mereka juga itu mubah saja. Ya. Walaupun sebagian ulama kata-kata dari sunnah. Ada juga perbuatan Nabi makruh, mencium istri bulan Ramadan. Ya Rasul, kenapa kau cium istri?
istrimu Aisyah, boleh mencium istri rupanya? Kata sahabat. Oh enggak, aku beda. Aku lebih kuat nahan dari kalian. Kalian enggak boleh, kata Nabi. Ya, sebab kalau sahabat cium istri takutnya keterusan, batal puasanya. Makanya Umar ketika mencium istrinya ketakutan dia. Sebelum dia tahu hukumnya, ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul, aku durhaka, aku banyak berdosa ya Rasul. Ada apa Umar? Santai. Tadi aku mencium istriku. Ini kan bulan puasa. Ini kan bulan Ramadan. Tadi itu cium ke istriku. Gimana ya Rasul? Apa jawab Nabi? Umar, kalau kau kumur-kumur, batal nggak puasamu? Enggak ya Rasul. Ya sama lah itu. Maka di sini Nabi menggunakan analogi. Kumur-kumur disamakan dengan mencium istri. Makruh hukumnya. Ya. Kumur-kumur takut ketelan air, makruh. Mencium istri takut keterusan, makruh. Jadi Nabi menggunakan kias, analogi dalam ibadah mahdoh, furu namanya. Maka nanti sebagian ulama aswaja, Ahlussunnah menggunakan kias dalam ibadah mahdoh furu. Tapi Salafi nggak mau. Nah, Salafi nanti dalil itu Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Kan? Kalau ulama aswaja dalil itu ada Quran Sunnah, ijma' qiyas, ada nanti maslahah, ada istihsan, ada uruf. Wah itu dalil hukum. Umar bin Khattab mengumpulkan Quran, dalilnya apa? Dia menggunakan dalil maslahah. Imam Malik mengikuti menolak hadis sahih kalau diriwayatkan satu orang. Hadis sahih yang ahad ditolaknya. Kenapa ditolaknya? Karena bertentangan dengan amalan masyarakat Madinah. Karena dia berpandangan masyarakat Madinah ini anak cucu sahabat. Mereka pasti mencontoh sahabat Nabi dalam ibadah. Kalau ada riwayat yang bertentangan dengan cara ibadah mereka, dia tolak. Maka adat Madinah dijadikannya sebagai dalil hukum untuk menolak hadis ahad walaupun sahih. Nah begitu. Jadi banyak sekali. Di situ nanti perbedaannya. Dari sumber dalil hukum pun nanti Salafi dengan aswaja secara umum berbeda. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, Salafi berhukum pakai apa? Sunnah bid'ah dalam ibadah. Kalau tidak dicontohkan Nabi, bid'ah. Nah, kalau dicontohkan Nabi, sesuai dengan Quran, sunnah. Sebenarnya dalam kaidah usul fikih, tidak semua yang tidak dicontohkan Nabi itu haram. Harus dilihat, tunjukkan dalilnya. Nah, ini kaidah ini seperti nggak pernah dipakai sama mereka. Sunnah tarkiyah namanya. Tidak semua ibadah yang ditinggalkan Nabi, tidak dicontohkan Nabi itu haram. Tapi harus dilihat tunjukannya. Emang ada begitu Ustaz? Nggak haram? Iya. Contohnya apa? Contohnya sholat tarawih 20 rakaat tiap malam. Tidak dicontohkan Nabi. Apakah sesat? Tidak. Contohnya merenovasi Ka'bah. Nabi SAW tak merenovasi Ka'bah, tapi padahal beliau pingin sekiranya tidak baru saja keluar dari kemusyrikan, niscaya aku akan renovasi Ka'bah, ku buat pintunya timur dan barat dua, dan aku akan mendekatkan Hijr Ismail kepadanya. Maka nanti Ibnu Jubair melakukan ini. Masa Ibnu Jubair direnovasinya Ka'bah. Bahasa Nabi nggak ditinggalkan Nabi. Kenapa? Karena takut mengganggu perasaan sahabat. Sholat tarawih tiap malam 20 rakaat tidak dicontohkan Nabi. Kenapa Nabi tidak tarawih tiap malam jemaah? Karena takut turun ayat mewajibkan. Jadi dilihat indikasinya. Maka nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbedalah nanti kita dalam secara umum Ahlussunnah wal Jamaah dengan Salafi. Maka nanti berbeda juga lah nanti dalam memahami hadis. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, ini beda lagi nih memahaminya. Kullu bid'ah, seluruh bid'ah sesat. Ternyata Salafi, Wahabi ini kita lihat mereka mengambil pendapat Ibnu Taimiyah. Siapa yang mengatakan kullu itu maknanya sebahagian, maka dia telah menentang hadis Nabi yang mengatakan kullu seluruhnya. Karena Imam Syafi'i mengatakan bid'ah hasanah itu ada. Sementara ulama Salafi mengatakan secara umum bid'ah hasanah itu tidak ada. Kenapa? Karena hadis mengatakan secara umum seluruh bid'ah sesat. Nggak ada yang nggak sesat. Baik.
Kita coba menelusuri pemahaman salafi. Kita ikutin aja dulu pemahaman mereka, Pak. Seluruh bidah sesat, seluruh sesat masuk neraka. Di sini banyak alasan. Orang salah satu ustaz besar salafi Indonesia di situ dibuatnya. Kullu itu maknanya seluruhnya, nggak bisa disebut sebahagian. Karena dalilnya ini termasuk tidak ada petunjuk hadis dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba mengikuti pemahaman mereka. Oke, seluruh bidah sesat, seluruh sesat masuk neraka. Baik. Ternyata nanti ketika baca lagi kita rinciannya, ulama-ulama salafi wahabi, ulama besarnya ternyata mengatakan membagi bid'ah. Bid'ah menurut bahasa ini tak sesat. Bid'ah menurut syariah yang sesat. Bid'ah duniawiyah, ini bagus. Bid'ah yang sesat itu bid'ah agama. Bid'ah agama maksudnya apa? Bid'ah dalam akidah dan ibadah. Loh, agama itu isinya akidah dan ibadah aja. Maka disebut bid'ah agama hanya akidah ibadah. Bingung lagi, teorinya lemah. Karena agama kita bukan isinya akidah ibadah saja. Ada akidah, ibadah, muamalat, muasyarat, munakahat, jinayat. Ini kalau dalam fikih kan pasti ngerti lah itu. Babnya itu kan. Nanti mereka bagi lagi. Bid'ah adat mubah. Kalau bid'ah syariah, bid'ah agama, sesat. Kan? Jadi mereka sendiri nanti membagi bid'ah itu ada yang baik. Cuma dengan versi pembagian beda. Akibatnya mereka pun tidak istiqomah mengatakan seluruh bidah sesat. Kalau seluruh bidah sesat, kenapa dibagi-bagi lagi? Ada bidah sesat. Kan unik nih. Bahkan Ibnu Taimiyah yang uniknya, Ibnu Taimiyah pun tak istiqomah dengan pendapatnya. Kenapa nggak istiqomah, Ustaz? Ibnu Taimiyah mengatakan bid'ah itu ada yang makruh. Makruh itu apa? Dikerjakan tidak dosa, ditinggalkan berpahala. Kalau dikerjakan tidak dosa, tidak sesat, tidak haram. Loh, tadi katanya seluruh bidah haram, sesat, masuk neraka. Kenapa ada lagi bidah makruh yang nggak haram, nggak menyebabkan masuk neraka? Coba. Ibnu Taimiyah pun tidak istiqomah. Ya, ini kalau kita teliti jadi begitu, Pak. Banyak pertentangan di antara mereka sendiri kan. Ini kelemahannya di situ kalau kita teliti. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa nih, Pak? Sampai jam 1. Ya, karena waktunya tidak cukup, ya. Kalau ulama sunnah wal jamaah, saya tambah sedikit lagi, memahami kullu di situ tidak mesti artinya seluruhnya. Kalau diartikan di situ kullu seluruhnya, kullu bin atin dolalah, sebenarnya di situ ada kata yang ditakdirkan hilang. Kullu bid'atin sayyi'atin. Begitu. Seluruh bid'ah yang sayyi'ah, yang buruk, itu yang sesat gitu. Atau artinya sebahagian besar, kata Imam Nawawi. Sebab kata kullu dalam Quran tidak semuanya berarti seluruhnya. Misalnya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Kami jadikan seluruh makhluk yang hidup berasal dari air. Benarkah kulla syai'in hayyin, seluruh makhluk hidup diciptakan dari air? Ternyata tidak benar. Kenapa? Karena Allah berfirman juga dalam Quran, iblis berkata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah, ya Rabb. Apakah api, tanah, air beda? Beda. Apakah sama? Tidak. Berarti tidak semua makhluk hidup dari air. Maka kullu itu terbagi dua dalam usul fikih. Kullu li jami'i afradihi, yang meliputi seluruh afrodnya. Kullu nafsin za'iqatil maut, seluruh yang hidup mati, seluruhnya. Ada kullu yang li ba'adin, untuk mengartikan sebahagian besarnya, kata Imam Nawawi. Maka sebagian besar bidah itu sesat, tidak semua. Karena dalam kenyataannya ada bidah hasanah. Ya, begitulah perbedaan itu, Pak. Mana yang mau kita ikut, ya silakan aja. Yang mana mau diikut. Tapi kalau saya melihat secara ini, pendapat Salafi Wahabi ini banyak lemahnya, ya. Contoh, kita buat logika mafhum mukhalafah, ilmu mantiknya. Seluruh bidah sesat, seluruh bidah haram. Kan gitu, seluruh bidah sesat, seluruh bidah haram. Kebalikan bid'ah adalah sunnah. Maka seluruh sunnah wajib. Kalau seluruh bid'ah sesat haram, maka seluruh sunnah akan menjadi wajib. Karena kebalikan bid'ah adalah sunnah. Apakah seluruh sunnah wajib?
Ternyata tidak terbukti seluruh sunnah wajib dilakukan. Tadi sudah kita jelasin di awal. Kalau tidak seluruh sunnah wajib, maka bid'ah pun tidak seluruhnya haram. Jelas? Itu ilmu mantiknya, logikanya begitu. Ya, inilah perbedaan-perbedaan itu. Ya, kita pahami saja perbedaannya, nggak usah kita berkelahi. Pahami perbedaannya secara ilmu, detail. Ya, detail, biar kita enak memahaminya. Yang terakhir, ya, perbedaannya di mana? Perbedaannya dalam memahami kaidah ini. Nah, ini lagi menarik ini. Al-aslu fil ibadah at-tauqifi. Asal dari ibadah at-tauqifi. Al-aslu fil ibadah tahrim hatta yadullu dalil ala ibadiyah. Sampai ada dalil yang membolehkannya. Nah, sebahagian besar Salafi Wahabi termasuk ulama-ulama besarnya kadang memutus kaidah ini. Diputusnya gimana? Asal ibadah madu haram. Asal ibadah madu tauqifi. Enggak boleh tambah-tambah, enggak boleh dirubah, enggak boleh macam-macam. Selesai. Hatta ya dulu dalil ala ibahatiha, sampai ada dalil yang membolehkannya. Ini jarang dibahas, dirinci mereka pak kaidah ini. Saya nggak tahu apakah ustaz-ustaznya kurang mahir usul fikih karena jurusannya banyak akidah dan hadis, atau mereka tidak setuju dengan kaidah sempurna ini, atau tidak paham. Wallahu a'lam. Tak ada penjelasan. Tapi dalam penjelasan mereka itu, mereka sering memotong kaidah ini. Asal ibadah madu haram. Maka kalau ibadah madu tidak sama, tidak persis seperti Nabi, sesat. Nah, ini juga masalah jadinya. Kenapa? Karena diputus mereka penjelasannya itu. Sampai ada dalil yang membolehkannya. Itu harus dibahas rinci. Maka nanti ulama-ulama besarnya ya di Saudi, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup sekarang, mereka mengatakan tauqifi. Tauqifi itu apa? Ibadah itu sifatnya tauqifi, waktunya tauqifi, nanti tempatnya tauqifi. Tauqifi itu Pak, biar mudah Bapak pahami, tauqifi sudah fix, sudah tetap, sudah baku, gitu, nggak boleh dirubah. Jadi mereka menganggap ibadah maulid itu seluruhnya tauqifi, baik yang pokok maupun yang puruk, baik yang wajibnya maupun yang sunnah-sunnahnya. Padahal di dalam usul fikih ibadah madu itu Pak, ada yang tak wajibnya yang boleh dirubah. Contoh ya, kita ambil ini. Ibadah madu itu tauqifi tempatnya. Tempat ibadah madu. Kalau kita haji tempatnya di mana? Mekah, Madinah. Boleh nggak kita haji di Monas? Sesat. Ya. Kalau kita wukuf tempatnya di mana? Arafah. Boleh nggak kita wukuf di Masjid Nabawi? Sesat. Kenapa? Coba baca kaidah wajib. Nabi tidak pernah berubah-ubahnya sepanjang hidup. Dia haji Mekah Madinah, dia wukuf di Arafah, nggak pernah berubah. Kalau Nabi tidak pernah berubah, itu ciri wajib. Oke? Itulah yang tauqifi. Tapi tempat ibadah madu itu tidak semuanya tauqifi. Contoh, Nabi SAW sholat di mana? Ibadah madu sholat. Nabi sholat di mana? Di Masjid Nabawi. Haruskah kita sholat setiap waktu di Masjid Nabawi 5 waktu? Zuhur ke Masjid Nabawi, balik lagi kemari. Asar ke Masjid Nabawi lagi, balik lagi kemari. Maghrib ke Masjid Nabawi lagi. Begitu kan? Nah itu. Ini nggak mereka rinci Pak. Inilah kelemahannya kita lihat. Jadi mereka anggap tauqifi semua. Enggak, tempat ibadah madu itu ada yang tidak tauqifi, yang bisa dirubah-rubah. Ya tempat sholat Nabi kan di Masjid Nabawi. Itu enggak tauqifi. Kenapa? Karena Nabi mau rubah-rubahnya. Kadang Masjid Nabawi, kadang di Kuba, kadang di atas onta, kadang di mana-mana. Sehingga Nabi mengatakan al-ardu kullaha masjid. Bumi ini seluruhnya bisa tempat sujud, bisa masjid. Kecuali tempat benajis, hammam, kamar mandi, kandang onta, banyak najis itu, kandang kambing. Kalau tempat najis nggak boleh. Maka disitulah berijtihad ulama mazhab. Maka disitulah diurai ulama mazhab itu dalam usul fikih. Jadi tidak yang dimaksud tauqifi di situ adalah bagian-bagian wajibnya. Nah kalau salafi yang nggak wajib pun mereka anggap sholat tauqifi, maka muncullah nanti fatwa kontemporer ulama besarnya sekarang yang masih hidup. Apa itu? Buka bersama bid'ah. Kalau bid'ah haram. Loh, buka bersama kok haram? Apa dalilnya? Tak dicontohkan Nabi. Apa nggak stres kita coba? Orang Indonesia buka bersama haram dengan bid'ah.
Padahal ada nggak dalilnya? Hatta yadullu dalil ala ibahatiha, sampai ada dalil yang membolehkannya. Ada nggak dalil yang membolehkan buka bersama? Ada dalil umumnya. Dalilnya apa? Dalilnya makan berjemaah itu disunnahkan Nabi. Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendiri, dia selalu makan berjemaah. Oke? Dalil kedua, ketika kita memberi makan orang puasa, orang buka puasa, maka kita mendapat pahala dari orang yang puasa tanpa mengurangi pahala orang puasa. Itu hadis sahih. Loh, ketika kita buka bersama, kita mentraktir makanan ini, Pak datang ke rumah saya mau sediakan makanan, borong pahala orang puasa. Kita undang. Ya sudah, orang makan banyak, dapat pahala. Kok jadi haram? Maka disinilah nanti kita, Pak, terakhir saya mau mengatakan, hati-hati Bapak Ibu memahami berhukum ini kalau nggak lihai ahli dalam fikih usul fikih. Kenapa? Karena mengharamkan yang halal sama besar dosanya dengan mengharamkan yang haram, sama dengan dosanya menghalalkan atau mengharamkan yang haram, sama besar dosanya dengan menghalalkan yang haram. Ya. Ini pernah dikatakan Nabi, rahib-rahib pendeta Yahudi itu menetapkan yang haram terhadap sesuatu yang halal. Halal diharamkan mereka dan menghalalkan sesuatu yang haram. Kemudian diikuti pengikutnya. Itulah yang disebut dengan syirik, mensekutukan, penyembahan kepada pendeta. Hati-hati kita, Pak. Karena mengharamkan yang haram, mengharamkan yang halal sama besar dosanya dengan menghalalkan yang haram. Ya, kalau nggak mau, kenapa? Karena buka bersama itu di situ nggak ada titik haramnya. Al halalu bayyin wal haram bayyin. Haram jelas, haram jelas. Tapi kalau Bapak Ibu buka bersama disisipkan di situ babi, baru haram. Kasih orang buka, tapi dikasihnya daging babi, haram lah. Al halalu bayyin, nggak jelas haramnya. Tapi kalau kita minum, maka kadang-kadang saya memahami Salafi ini seperti gini, Pak, model pemahamannya. Ini saya pahami ya, saya teliti. 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurna apa? Nasi, ikan atau daging, susu, sayuran, buah-buahan sempurna. Nah, mereka terfokus kepada yang sempurna ini. Ketika mereka melihat ada orang minum kopi sesat, haram, karena berbeda dengan yang 5 sempurna. Ketika orang minum teh manis haram, karena berbeda dengan yang 5 sempurna. Padahal kopi sama teh manis itu termasuk makanan halal, tapi karena mereka haramkan, karena menganggap yang ini sudah sempurna, yang 5 ini. Begitulah kira-kira logika pikir mereka. Disitulah nanti kelemahannya.